warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu filsafat Pancasila. Sebelum ke materi selanjutnya, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan diri dan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Tiara Anissa Maharani dengan NIM 10121130. Saya Wahyuni Rebta Setiawati dengan NIM 10121137. Saya Yahya Teguh Pratama, NIM 10121138. Saya Talita Taya Salsabila, NIM 10121126. Saya Wahyu Rizky Julianto dengan NIM 10121136. Saya Sania Bella Putri dengan NIM 10121133. Saya Yesi Ikama Setiaring Putri dengan NIM 10121139. Saya Yuda Andi Firmansyah dengan NIM 10121141. Saya Teresia Febriana Elizabeth Lumi dari Prodi S1 Farmasi dengan nomor NIM 10121128. Perkenalkan, nama saya Vanessa Fitriani dengan NIM 10121134 dari Prodi S1 Farmasi. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih apa pengertian Pancasila itu? Nah, jadi menurut Muhammad Yamin dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh. Nah, udah tahu kan tentang pengertian Pancasila? Jadi sekarang aku mau menjelaskan juga tentang pengertian filsafat. Nah, filsafat adalah suatu kebijaksanaan hidup atau filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Objek filsafat manusia dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada objek material dan yang kedua ada objek formal. Objek material adalah menyelidiki segala sesuatu yang tak terbatas dengan tujuan untuk memahami hakikat yang ada berupa realitas dan wujud yang ada. Yang kedua ada objek formal. Objek formal adalah metodologi, sudut, atau cara pandang yang khas filsafat, pendekatan dan metode untuk meneliti atau mengkaji hakikat yang ada dan mungkin ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila melalui pendekatan dasar ontologis. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal mutlak yang terdiri dari susunan kodrat, raga, dan jiwa secara jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Kedudukan kodrat manusia adalah sebagai makhluk yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, maka secara hierarkis sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya. Inilah kelima sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa adalah Tuhan sebagai asal mula segala sesuatu, mutlak, sempurna, dan kuasa, tidak berubah, tidak terbatas pula sebagai pengatur tata tertib alam. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara adalah lembaga kemanusiaan yang diadakan oleh manusia. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan adalah sebagai akibat adanya manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Adapun hasil Persatuan Indonesia adalah rakyat sebagai unsur pokok negara. Sila keempat yaitu kemusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka pokok sila keempat adalah kerakyatan yaitu kesesuaiannya dengan hakikat rakyat.
Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, logikanya keadilan sosial didasari dan dijiwai oleh sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dasar epistemologis. Sebagai suatu ideologi, maka Pancasila memiliki 3 unsur pokok yang dapat menarik loyalitas dan pendukungnya, yaitu yang pertama logos, yaitu rasionalitas atau penalarannya. Yang kedua adalah pathos, yaitu penghayatannya. Dan yang ketiga adalah ethos, yaitu kesusilaannya. Terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologis, yaitu yang pertama tentang sumber pengetahuan manusia, yang kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan yang terakhir adalah tentang watak pengetahuan manusia. Aksiologi. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksios, yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita bisa memanfaatkannya. Dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan di jalan yang baik pula. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hakikat. Apa sih hakikat itu? Kata hakikat dapat didefinisikan sebagai monopluralis, yaitu hakikat manusia yang memiliki unsur pokok susunan kodrat yang terdiri atas raga dan jiwa. Hakikat jiwa memiliki unsur akal, rasa, kehendak yang merupakan potensi sebagai sumber daya cipta manusia yang melahirkan pengetahuan yang benar, berdasarkan pemikiran memoris, reseptis, kritis, dan kreatif. Selain itu, potensi atau daya tersebut mampu meresapkan pengetahuan dan mentransformasikan pengetahuan dalam demonstrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi, dan ilham. Lalu ada hakikat abstrak. Apa itu hakikat abstrak? Hakikat abstrak atau yang disebut sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Hakikat abstrak sila-sila Pancasila menunjuk pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Hakikat pribadi. Hakikat pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus. Hakikat pribadi Pancasila menunjuk pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Hakikat konkret. Hakikat konkret yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dalam realisasinya, Pancasila adalah pedoman praktis, yaitu dalam wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan negara, bangsa, dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, keadaan, dan waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang salah satu tarian daerah yang berasal dari kota Kediri. Berbicara tentang tarian daerah, kota Kediri memiliki tari barong. Dalam bahasa Jawa disebut sebagai caplokan. Tari ini dikenal sebagai tari 1000 barong atau tari 1000 caplokan. Caplokan memiliki arti membuka dan menutup mulut. Nilai filosofis tarian barong yaitu menceritakan seorang raja dengan kekuatan penuh ketika perlawanan saat terjadi peperangan.